Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading untuk inilah energi kamu di bulan Maret ini ya. Kira-kira energi kamu seperti apa? Ya, kita baca aja. Kamu harus dengar pesan ini ya. Inilah energi kamu. Pesan ini membawa ya bersinergi ya, atau energi umum untuk zodiak Leo. Kita lihat energi kamu di bulan Maret seperti apa. Dengarkan juga pesan-pesannya ya. Oke, dengarkan pula pesan-pesannya, pesan pentingnya ya untuk energi kamu di bulan Maret. Ini adalah general reading, jadi nggak bisa semua resonate ya. Kalau ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas ataupun di bagian bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu preslisnya, harganya, kalau cocok baru kita mulai pembacaan pribadinya ya. Mau buka aura rezeki, aura jodoh, aura cinta, aura kasih sayang, silahkan ya. Kita minta dulu kartu-kartu mungil ini, biasanya menambah keakuratan dalam pembacaan saya. Ini gimana nih kameranya? Oke, kita baca energi saja ya, supaya bebas gitu, nggak perlu tentukan ini kemana gitu. Yang keluar dari kartu-kartu itu adalah energi ya, energi yang nyambung dengan apa yang akan kamu alami di bulan Maret ini. Bunda, ini ada bunda ya. Ini ada kata-kata bijak yang sesuai dengan energi kamu juga, merupakan pesan penting ya, positif yang sesuai dengan energi kamu di bulan Maret ini ya. Oke, 4 ya, 4. Kita harus ambil 4. Oke, ini pesan semesta. Semesta yang merupakan energi kamu ya di bulan Maret ini. 1, 2, 3, 4. Ini pesan cinta. Ini pesan cinta. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita baca energinya untuk di bulan Maret. Kita lihat sini. Saya lihat di sini ada kebijaksanaan ya, berbijaksana ya. Dan di sini ada fantasi atau angan-angan ya. Di sini ada celebration, definition, like, ada stargazing. Oke, kita baca energi kamu untuk bulan Maret ini. Berapa dari kalian ini ya, energi kalian tuh makin dewasa, makin sadar, makin insaf, makin bijak ya. Dan di sini ada beberapa hayalan indah kalian, harapan-harapan kalian, fantasi kalian yang akan sesuai gitu dengan keinginan ya.
dan harapan ya. Ada hayalan-hayalan indah ya, sesuatu yang membuatmu bingung itu akan jelas, sesuatu yang membuat kamu sangat berharap itu akan terjawab gitu ya, dan itu sesuai dengan keinginan kamu ya. Terus ini beberapa kalian dalam karir ini ya, ini celebration ya, kamu bakal mencapai, merayakan keberhasilan ya. Kamu makin produktif, kamu makin dihargai, dihormati, kamu bakal mendapatkan sesuai target ya, bakal berhasil merayakan keberhasilan gitu ya. Ada kerjasama dan makin produktif aja. Ada karya-karya kamu yang bakal berhasil gitu, ada kinerja kamu yang bakal dihargai gitu ya. Dan saya lihat pertumbuhan spiritual ya, kamu makin bijaksana terhadap diri, terhadap orang lain, kamu makin spiritual, kamu makin berbenah, introspeksi, intuisi kamu makin tajam di sini, dan ya kamu makin berwibawa, makin diangkat derajat kamu karena spiritualitas kamu meningkat di sini ya, makin spiritual, makin khusyuk dalam beribadah ya, makin serius, makin sepenuh hati dalam beribadah. Ibadah kamu sangat kamu tingkatkan di sini sehingga kamu menjadi orang yang semakin beriman gitu ya, semakin menemukan jati diri, mengenal diri sendiri, makin tahu diri, makin sadar diri, makin insaf lah gitu ya. Dan di sini saya lihat kamu tuh makin bersinar, makin bercahaya. Cahaya aura positif kamu itu menarik hal-hal baik datang ke kamu, baik itu hal rezeki atau cinta ya, atau karir ya. Ada tawaran-tawaran kerja yang berdatangan, ada cuan-cuan yang bermunculan ya, masuk ke saku kamu ya. Ada hoki ya, kamu dapat hoki, kamu dapat rezeki, kamu dapat hadiah, surprise ya. Dan ini ada tawaran tentang cinta ya, mungkin seseorang akan minta maaf sama kamu, orang-orang akan lebih baik sama kamu, akan ada sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada kamu ya, karena kamu di sini sudah semakin bersinar, makin bercahaya, makin dihargai, makin dihormati, makin dibutuhkan, dan makin diinginkan gitu. Seorang ingin memiliki kamu. Ada tawaran cinta di sini, ada lamaran, ada hadiah, ada surprise, ada ada berkah untukmu. Ada sodoran semesta berupa rezeki kepada kamu. Jadi untuk karir aman ya, kamu makin bersinar lah, hidup kamu makin bersinar lah ya, rezeki selalu ada ya untuk kamu. Cinta akan datang untuk kamu, cinta akan ada untuk kamu, dan cinta akan selalu ada karena kamu itu pantas dicintai gitu, kamu pantas dihargai gitu ya. Kalau kamu nembak ya seseorang untuk jalani cinta dengan kamu di bulan Ramadan ini, saya lihat ada sih, akan ada penerimaan ya, ada tawaran cinta gitu kan gitu, ada penerimaan, seseorang akan datang membawa cinta kepada kamu. Terus di sini kamu ya, saya lihat ada kebingungan. Ketika kau bingung, kamu akan menyendiri. Ketika kau bingung, kamu akan mengenal diri sendiri. Kamu akan bertanya-tanya, dan di situ kamu akan menemukan jawaban tentang dirimu dan untuk dirimu gitu. Sesuatu yang kau bingung terhadap hal-hal yang terjadi di luar ataupun di dalam diri kamu. Ketika kau menyendiri, disitulah kamu akan menemukan jawabannya supaya kamu tidak bingung lagi gitu ya, seperti itu ya. Kamu, jika kau bijaksana terhadap dirimu, terhadap apapun yang kau kerjakan, terhadap semua orang, nah maka itu mendongkrak kamu pada pencapaian atas hayalan indah kamu tadi gitu. Mungkin kamu pikir itu ilusi, itu nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Positif thinking aja terhadap apapun yang menjadi hayalan atau mimpi kamu. Walaupun kamu berpikir tidak mungkin, jika kau berusaha, maka itu akan mungkin ya. Lalu kita baca tentang cinta ya, tentang cinta, khusus cinta ini ya. Ada pernikahan, ada keseriusan, kamu menemukan seseorang yang bakal serius membawa kamu ke pelaminan ya. Energi dalam diri kamu dari segi cinta itu akan bertumbuh ya. Kehidupan kamu dalam hal cinta akan bertumbuh, akan makin harmonis, makin bahagia. Beberapa kalian akan menemukan
jodoh kalian ya akan semakin menyatu lah. Jika hubungan kalian makin baik di bulan Ramadan ini ya, maka itu tandanya tentang keabadian. Maka itu tandanya tentang pengesahan ya, sakral, kesakralan. Jika kamu yang jomblo menemukan seseorang yang ngajak kamu pacaran di bulan Maret ini, maka dialah orang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu selamanya. Jika di bulan Maret ini, dalam bulan Ramadan ini kamu dan dia ya berhubungan baik, semakin happy ya, kalian balance gitu ya, saling memahami, makin saling menyayangi, makin saling mencintai, makin saling merindukan satu sama lain, komunikasinya makin intens, maka itu tanda-tanda bahwa kalian itu bakal sakral hubungannya gitu. Dan untuk kalian yang sudah menikah, kesakralan kalian dan keharmonisan kalian apabila di Maret ini ya, di Ramadan ini kalian ngerasa kamu dan pasangan kamu menyatu, kayak energinya menyatu, kayak nyambung, terus sama-sama menjalankan ibadah bersama-sama, kamu ngerasa ada keharmonisan di bulan Ramadan ini, maka itulah tandanya keabadian dalam rumah tangga kalian. Kalaupun ada orang ketiga, ada campur tangan pihak keluarga, ini adalah titik awal kalian menemukan keharmonisan untuk sepanjang hayat gitu ya. Jikalau emang di bulan Ramadan ini kamu ngerasa dia balance sama kamu, dia selalu menyempatkan untuk buka puasa bersama ya, atau kalian beragama-agama, kalian ngerasa di bulan Maret ini kok dia makin baik, kayak hubungan kita kok berjalannya baik-baik aja, kayak kayak nyambung aja ya, enjoy aja. Nah itu berarti tentang keabadian ya, tentang kebahagiaan yang abadi. Jadi bakal serius untuk selamanya gitu, bakal baik potensinya ke depan gitu ya. Ini saya lihat seseorang bakal berusaha untuk melindungi kamu, bakal berusaha untuk menuntun kamu, bakal berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Dan para leluhur juga akan sering datang melindungi kamu ya. Jadi di sini akan ada kehadiran para penjaga gitu, energi penjaga. Energi penjaga bisa dari leluhur, bisa dari malaikat, bisa dari orang-orang terdekat kamu, terutama pasangan kamu gitu. Maka lakukanlah hal-hal baik di bulan Maret ini ya, karena itu akan mengundang hal-hal baik juga datang padamu ya. Rajin berdoa, rajin ibadah, rajin melakukan hal-hal baik, melindungi orang lain dari hal-hal buruk ya, memotivasi, berbagi, membantu, menolong, atau apa yang kita lakukan itu akan berbalik ke kita gitu. Semakin kita baik, semakin kita dijaga, dilindungi ya. Apa yang kita pancarkan itu yang kita pantulkan ya, yang akan terpantul ke kita gitu ya. Akan terjadi hal-hal baik yang bakal melindungi kamu dari hal-hal buruk tuh, termasuk orang-orang baik ya, para leluhur dan para malaikat penjaga serta alam semesta ini akan mengiring kamu, melindungi kamu ya, menuntun kamu juga. Saya lihat di Maret ini, saya lihat kamu makin enjoy ya, makin ringan, makin berkembang, makin ya mengikuti kata hati, makin happy gitu ya. Kamu menjalani hidup dengan santai, dengan rileks, dengan tenang, dengan damai gitu. Akan ada kedamaian dan ketenangan, terutama dalam hal cinta gitu ya. Sini juga ada malaikat penjaga yang menjaga cinta kalian, menjaga kebahagiaan kamu dengan seseorang ya. Malaikat penjaga, para leluhur, dan terkesan memang nanti dia akan lebih berusaha untuk memprioritaskan kamu ya. Nah, di sini kamu bakal menjalani hidup hari-harimu dengan penuh ketenangan dan kedamaian gitu ya. Dalam cinta juga saya lihat bakal happy aja ya, bakal makin bahagia, makin enjoy, makin ringan, makin tenang dan damai dalam cinta itu ya.
Terus ini ada komitmen ya. Seseorang akan berjanji padamu atau mengikat janji dengan kamu di bulan Maret ini. Ya, atau dia berjanji tidak akan main-main lagi di luar ya. Tidak akan mengecewakan kamu lagi, atau ada satu janji yang akan dia buat yang akan ditepati di bulan Maret ini. Ya, ada komitmen dari pasangan kamu ya, satu perjanjian yang dia buat dengan kamu dalam hal keseriusan ya, untuk kebahagiaan kalian berdua gitu. Insyaallah, amin. Kalau kamu ingin ngajak dia serius ya, akan dia terima ya gitu. Oke. Kita lihat ini dari kartu-kartu mungil ini, dari toples ajaib ada konsistensi, kemauan kuat, peningkatan. Nah ini kamu ya bakal lebih konsisten mengerjakan sesuatu, konsisten dengan janji-janji ya, dengan apapun yang menjadi kamu semakin konsisten aja gitu. Yang kemarin kamu pelintan, kamu nggak jelas, sekarang tuh kamu sudah berpendirian ya, jadi lebih konsisten lah ya, konsistensi kamu meningkat gitu ya. Sepertinya kamu punya kemauan yang kuat ya, dan itu akan berhasil. Dari kemauan kuat kamu berusaha untuk mewujudkan itu dan kamu konsisten, maka akan ada keberhasilan dalam hal karir ataupun cinta ya. Ini ada peningkatan ya, peningkatan tentang karir, peningkatan tentang cinta, peningkatan tentang keuangan. Amin ya, cicak bunyi ya, berarti membenarkan. Dasar cicak, suka ngepoin orang. Tapi terima kasih ya. Oke, terus semesta sudah memperhitungkan ya. Jadi semesta sudah memperhitungkan atas niat-niat baik kamu, konsistensi kamu, kemauan kamu ya. Kamu berusaha untuk meningkat lebih baik, ya itu akan diperhatikan oleh semesta, dan semesta akan memperhitungkan semua hal-hal baik yang kau lakukan itu. Jadi lakukanlah yang baik ya. Terus di sini Black Card mengatakan apa nih? Serba bisa, kamu bakal serba bisa. Nantinya kamu bakal jadi superior, multi talent ya, berbakat ya. Kamu punya bakat yang semakin meningkat, kamu punya banyak ide kreatif yang bisa terrealisasikan, bisa kau wujudkan dengan mudah, dengan lincah, dan bakal berhasil nih ya. Kamu bakal jadi serba bisa, kayak kamu tuh diisi dengan kreativitas yang sangat tinggi, intelektual ya, atau kecerdasan gitu ya, sehingga kamu bisa melakukan berbagai hal yang bermanfaat gitu untuk kamu. Ini ada bunda, mungkin ada doa bunda, atau kamu harus mendoakan ibundamu ya, atau bunda kamu mengingat kamu ya, mengharapkan doamu, atau ada doa dari seorang bunda, seorang ibu yang bakal terkabul di bulan. Kalau kamu seorang ibu ya, apapun doa kamu ini akan dikabulkan di bulan Maret ini, terutama bagi kamu yang muslim di bulan puasa ini ya. Bagi kamu yang beragama lain ya, ada doa bundamu, atau kamu jika kamu berdoa ya, layangkan doa kamu, maka ada yang akan terkabul di bulan Maret ini ya, dan itu cepat banget dikabulkan. Kemudian ini ada terlambat ya, sebelum terlambat ya, sediakan payung sebelum hujan ya, jangan sampai terlambat. Jadi antisipasi hal-hal negatif ya. Atau ini jangan terlalu lambat bergerak, nanti kamu terlambat mendapatkan hasil gitu. Atau mungkin kamu harus menghindari hal-hal yang membuat kamu terlambat gitu ya. Atau orang-orang yang tadinya berniat buruk sama kamu, mereka terlambat karena kamu sudah dilindungi duluan oleh ya, karena doa kamu, doa ibu untuk melindungi kamu itu sudah diproses duluan daripada orang-orang yang berniat buruk sama kamu ini. Mereka udah terlambat ya. Jadi makanya jika ada yang ngirim-ngirim hal negatif itu sudah nggak bisa berfungsi lagi ya. Ini pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu di bulan Maret ya. Buatlah batasan terhadap perilakumu,
perkataanmu, interaksimu, responmu, persepsimu, dan hubunganmu dengan siapapun. Karena sifat toksik dan kejadian toksik juga, hubungan toksik bisa berasal dari situ. Ini berarti kamu harus membuat batasan terhadap perilakumu, terhadap siapapun, terhadap dirimu sendiri juga, dan perkataanmu terhadap orang lain dibatasi, ya, dijaga kata-katamu itu. Interaksimu juga harus kamu batasi, responmu juga kau tahan-tahan, ya, jangan langsung mengungkapkan, ya, persepsimu nggak selalu benar. Jadi dibuat batasan, jangan terlalu yakin dengan persepsi kamu, ya, dan berpendapatlah yang bijaksana dan jangan terlalu ceplas-ceplos gitu, atau jangan terlalu lepas, ya. Karena itu dapat menimbulkan hal-hal toksik gitu, atau menarik orang-orang toksik yang bakal merusak fokus kamu sendiri, ya. Dan batasilah hubunganmu dengan siapapun. Kamu perlu fokus sama diri sendiri, ya, untuk di bulan Maret ini, ya, karena sifat toksik, ya, dan kejadian toksik juga, hubungan toksik bisa berasal dari situ. Jadi kalau kamu menghindari hal-hal toksik, ya, maka kamu akan terbebas dari sifat toksik, ya. Sifat toksik itu akan tidak bisa berkembang biak dalam dirimu kalau kamu menghindari batasan perilaku buruk, perkataan buruk, ya, interaksi berlebihan, respon yang terlalu lepas, ya, persepsimu yang terlalu yakin gitu, ya, bahwa itu benar, ya. Itu akan menimbulkan sifat toksik gitu, ya. Terus kalau kejadian buruk, kejadian toksik, kejadian yang negatif itu berasal dari sikap-sikap kita sendiri gitu, ya. Kalau kita menyikapinya dengan negatif, ya, pasti akan terjadi hal-hal negatif, ya. Kalau kita responnya terlalu berlebihan juga bakal menimbulkan hal-hal toksik, ya, hal-hal negatif gitu, ya. Dan hubungan toksik itu coba dihindari, ya, karena ini berhubungan dengan bulan Ramadan juga, ya. Di bulan Maret ini bagi kamu yang muslim, ya, hubungan toksik itu coba dihindari dulu, ya, supaya kamu, ya, fokus sama diri sendiri aja dulu, ya, fokus sama ibadah dulu, ya. Untuk kamu yang beragama lain, ya, di bulan Maret ini kamu perlu untuk menjaga diri dari hubungan-hubungan toksik, membatasi diri dari hubungan-hubungan toksik supaya kamu lebih tenang gitu, ya. Karena Maret ini adalah bulan ketenangan, ya, ketenangan. Terus di sini ada jagalah mimpimu. Kamu adalah penjaga mimpimu yang berharga. Berusahalah sampai mimpimu itu menjadi nyata, ya. Kamu punya mimpi apa? Ya, kamu harus menjaga mimpi kamu itu, karena mimpi kamu itu sebenarnya berharga loh, ya. Jadi berusahalah mencapai mimpi itu, karena mimpi kamu itu akan menjadi nyata di bulan Maret ini dan bulan-bulan seterusnya, gitu, ya. Ini perbaiki saja adabmu, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan pula empatimu, rezekimu sudah kuukur. Ini pesan semesta bahwa perbaiki, ya, di bulan Maret ini harus perbaiki adab, ya, tingkatkan lagi takwa kamu, iman kamu, ya, dan tingkatkan pula empatimu. Seringlah berbagi, sering membantu dan mengasihi, ya, karena rezekimu sudah diukur, dan rezeki yang diukur itu berdasarkan dari adab, takwa, dan empati kamu tadi, ya. Semakin tinggi adabmu, semakin baik adabmu, semakin takwa dirimu, imanmu, ya, dan semakin berempati, maka semakin tinggi juga rezeki kamu dan kebahagiaan, ya. Jika kamu bingung, malas, dan buntu, itu bukan karena stres dengan keadaan saja, tapi karena pengaruh magic dari orang-orang syirik atau cinta segitigamu. Nah, siapa nih yang terhubung dengan cinta segitiga, ya? Ini ada pertentangan dengan seseorang, ya, masalah yang terjadi sama kamu dengan seseorang, temanmu ke, rekanan ke, ya, atau pasanganmu ke, ya, atau, ya, mungkin berhubungan dengan cinta segitiga itu. Kalau kamu ngerasa energi kamu menjadi bingung, tiba-tiba malas dan buntu, ya, itu bukan cuma karena stres doang, atau bukan karena keadaan aja, tetapi emang ada pengaruh magic dari orang-orang syirik atau cinta segitiga gitu. Makanya tadi disuruh untuk hindari hubungan-hubungan toksik. Ya, cinta segitiga itu kan toksik, ya. Nah, berarti untuk kamu yang muslim di bulan Ramadan ini hindarilah hubungan-hubungan yang terlarang atau membawa dosa, ya, membuat kita berdosa, telah mengganggu keharmonisan rumah tangga orang, atau, ya, hindari yang begitu-gitu, ya. Karena nantinya walaupun di bulan Ramadan, ya, kalau kamu berbuat dosa, otomatis hal-hal negatif akan terjadi sama kamu, tetap akan tembus, ya.
karena itu ada pelajaran yang diberikan semesta agar kamu tuh sadar gitu, jangan mengganggu kebahagiaan orang lain ya. Tapi kalau kamu yang pasangan sah dan ada orang ketiga ya, tetaplah positive thinking ya, doakan saja yang baik-baik ya, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan tembus ke kamu ya. Tapi kalau kamu ngerasa malas, bingung, buntu ya, stres meningkat, padahal ini bulan ketenangan, kenapa saya jadi nggak tenang gitu, berarti kamu harus bersihkan energi ya, karena emang ada orang-orang sirik yang berusaha untuk ya mengacaukan fokus kamu, mengacaukan kebahagiaan kamu, mengganggu kebahagiaan kamu melalui energi-energi yang negatif ya. Siapapun dirimu, apapun agamamu, ini tetap energi kamu ya, secara umum ya. Jadi bersihkan diri dari energi-energi itu ya. Kalau kamu nggak ngerasa berarti enggak ya, nggak kena ya. Kalau kamu ngerasa malas, buntu, bingung, nah itu berarti ada tanda-tanda energi negatif yang menguasai kamu dari luar maupun dari dalam diri kamu. Maka bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan pikiran ya. Lalu ini ada pesan semesta, akan datang orang-orang berilmu untuk berkolaborasi dengan kamu ya, sekaligus meminta bantuan atau bertukar pikiran dengan kamu, karena hanya kamu yang bisa. Nanti kamu akan kedatangan orang-orang berilmu ya, orang-orang berilmu akan mau kolaborasi kerjasama dengan kamu ya, sekaligus meminta bantuan atau bertukar pikiran dengan kamu. Kenapa? Karena hanya kamu yang bisa gitu. Mungkin kamu pikir, gue biasa aja kok, gue nggak secerdas mereka, gue nggak seahli itu. Nah tapi ternyata kamu nggak sadar bahwa kamu itu juga lebih berilmu loh. Kamu punya ilmu yang dibutuhkan oleh orang-orang berilmu gitu ya, orang-orang sukses. Nih, tekunilah salah satu bidang dan kau akan menjadi orang hebat. Pesan semesta tentang kamu harus menekuni salah satu bidang ya, walaupun kamu fokusnya multi talent atau kamu tuh orangnya serba bisa melakukan beberapa hal dalam sekaligus ya, dalam satu hari ya, tapi harus kamu fokuskan ya pada satu hal yang paling utama, yang paling prioritas ya, karena dari situ, itu yang paling prioritas itulah yang akan membuat kamu menjadi orang hebat gitu ya. Boleh kamu melakukan hal-hal kecil lainnya di luar dari bidang kamu ya, di luar dari bidang yang prioritas ini, tetapi yang prioritas ini adalah saatnya kamu harus benar-benar untuk menekuni dan fokus banget ke situ dulu ya, karena dari situlah kamu bakal berhasil ya, dan bakal menjadi orang hebat ya. Terus ini, perkembangan energimu saat ini membuatmu semakin kreatif dan menghasilkan cuan yang lebih besar dari bulan-bulan kemarin. Kamu akan dituntun oleh semesta untuk disiplin dan konsisten. Nah ini ya, perkembangan energi kamu saat ini tuh ya membuat kamu semakin kreatif. Kamu bakal makin kreatif ya, dan kamu akan menghasilkan cuan-cuan ya. Ada rezeki yang nomplok datang ke saku kamu ya, yang lebih besar daripada yang bulan-bulan kemarin loh nantinya ya. Dan kamu akan dituntun oleh semesta untuk disiplin dan konsisten. Jadi harus disiplin ya, ikuti pesan semesta melalui hati kamu. Kalau kamu tiba-tiba pengen disiplin ya disiplin, kalau tiba-tiba kamu menjadi pribadi yang lebih konsisten ya ikuti itu, jangan pelin-pelan ya, jangan lari-lari, jangan lari dari tanggung jawab ya. Oke, setelah kamu mengadakan pengakuan dosa-dosa, kamu sudah merasa tidak sulit lagi menjalani hidup. Segala kebutuhanmu selalu tercukupi, wajahmu makin bercahaya. Wow, ini ketika kamu sudah bertaubat, berserah diri ya, mengadakan pengakuan dosa-dosa ya, kamu selanjutnya hidup kamu tuh bakal gak sulit lagi ya. Ya, segala kebutuhan kamu akan tercukupi loh ya, setelah kamu bertaubat itu ya, dan wajahmu makin bercahaya ya. Kalau orang sudah bertaubat, orang sudah berserah diri, orang sudah lebih spiritual, orang sudah mengaku akan dosa-dosanya, itu seperti mereka sudah dicuci dari dosa-dosa, dari energi-energi negatif yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka makin bercahaya aja gitu. Nantinya hidup kamu juga bakal semakin tercukupi. Ini ada pesan semesta. Ini kata bijak yang berhubungan dengan energi kamu di bulan Maret ini ya. Setiap orang memiliki cerita yang layak untuk didengar.
Jadi kalau ada orang bercerita tentang kisah dia di masa lalu atau ingin menceritakan sesuatu, hargai ya. Ya, hargai itu, karena kamu juga pasti butuh dihargai apabila kamu menceritakan tentang kisah hidup kamu, ya. Ya. Atau kamu punya cerita, kamu bercerita dan orang tidak mendengarkan, orang tidak, berarti orang tidak menghargai kan. Nah, rasanya gimana? Nah, cobalah bersikap yang sama gitu. Ya, maksudnya kalau orang bersikap baik, menghargai cerita kamu, ya kamu harus juga bersikap baik terhadap cerita mereka gitu ya. Mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, memberikan solusi, memberikan motivasi gitu ya. Gitu. Supaya ketika kamu lagi buntu, lagi butuh untuk curhat, ya, orang juga akan menghargai, orang juga akan memberikan solusi dan motivasi ya. Tuh, ini jangan biarkan apa yang ada di pikiranmu di pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jangan biarkan apa yang ada di pikiranmu itu bakal mengendalikan hidup kamu ya. Jadi kalau kamu ingin hidup kamu lebih baik ya, berpikirlah positif ya, supaya jikalau pikiranmu mengendalikan hidupmu, maka dia akan membawamu pada kehidupan yang lebih positif ya. Tapi kalau kamu membiarkan pikiranmu berpikir negatif, maka itu akan mengendalikan hidupmu selamanya. Jadi buanglah pikiran-pikiran negatif, buanglah pikiran-pikiran yang membuat kamu tidak percaya diri, tidak membuat kamu tidak merasa nggak bisa, merasa ragu sama diri sendiri, itu dibuang ya. Karena apa yang kau pikirkan itu yang akan membentuk hidup kamu gitu. Pesan semesta ya. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran negatif mengendalikan hidupmu. Biarkan pikiran positif kamu yang bakal membentuk hidupmu ya. Jika kamu merubah cara pandangmu, maka dunia pun akan berubah ya. Jadi kalau kita merubah cara pandang ya, dari yang sebelumnya, misal kita punya pola pikir yang sempit misalnya, tapi kita nggak sadari, tapi kita yakin bahwa kita tuh nggak bisa gitu ya. Misalnya ya, cara pandang kita terlalu sempit, kita nggak sadar itu. Tapi coba kalau kita merubah pola pikir, kita memandang dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda ya, maka dunia pun akan berubah, dunia kita akan berubah gitu. Kita menciptakan dunia kita ke depan, kita menciptakan dunia kita hari ini dan ke depan. Nah, maka kita harus rajin-rajin melatih diri untuk merubah cara pandang kita. Jangan stagnan di satu sudut pandang doang, harus berpikir dari sudut pandang yang lain supaya kita bisa membentuk atau merubah hidup kita ke depan ya. Kalau kita sudut pandang kita selalu kita rubah, atau kita sudah terlatih ya, mengendalikan sudut pandang kita, mengarahkan sudut pandang kita ya, atau mampu melihat dari sudut pandang yang lain, maka dunia kita akan berubah loh. Yang tadinya kita terasa dunia ini sempit, dunia ini menggalaukan, dunia ini sulit, dunia ini sempit lah, pokoknya dunia ini terlalu pahit ya, otomatis kepahitan lah akan terjadi. Tapi kalau kita merubah sudut pandang kita terhadap kehidupan ini, bahwa dunia ini luas, dunia ini positif, dunia ini gimana, pokoknya hal-hal yang positif aja yang kita selalu mencari melihat dari sudut pandang yang positif dan yang lebih luas, yang lebih besar, yang lebih berbeda, maka dunia pun akan berbeda seiring sesuai dengan pola pikir kita atau sudut pandang kita itu. Itu semua berasal dari pikiran ya, tentang law of attraction ya. Nih, berani mengambil resiko karena tidak ada yang tak mungkin ya. Kamu harus mengambil resiko ya. Mungkin kamu saat ini pelin-pelan, mungkin kamu saat ini ragu, mungkin saat ini kamu berada di dua pilihan, milih yang A atau B, milih yang Z atau C, bolak-balik jauh banget gitu ya. Kamu jadinya terombang-ambing dalam dua pilihan itu. Ikuti kata hati kamu mana yang positif, pilihlah salah satu dan ambillah resiko. Kalau kita nggak berani mengambil resiko untuk keluar dari sesuatu yang toksik, sesuatu yang negatif, sesuatu yang mandek, sesuatu yang membuntukan, maka selamanya kita akan stay di situ ya. Tapi kalau ya, namanya juga ngambil resiko, harus berani ngambil resiko. Berarti jangan takut dengan apa yang harus kita pilih gitu, untuk
keluar dari kebuntuan, untuk keluar dari ketidakbahagiaan, untuk keluar dari kehidupan yang negatif atau kehidupan yang tidak membuat kita maju, tidak membuat kita berkembang. Itu harus berani ngambil resiko. Jangan nyaman ya, jangan merasa nyaman di zona nyaman, jangan diam di zona nyaman. Kamu berpikir hidup gue udah gini, ya gini aja gitu. Gue mau meninggalin ini, hal ini, gue mau pindah dari sini, gue mau keluar dari ini, hal ini, tapi berat banget gitu. Takutnya ke depan saya salah langkah, takutnya ke depan nanti saya tersesat, takutnya begini begitu. Aduh, itu bakal membuat kamu berada di tempat yang sama. Bahkan kamu udah tahu kan, kalau kamu gak berani ngambil risiko, kau tetap ragu dan takut untuk melangkah, maka kamu akan berada di situasi yang sama, ya kan, gitu. Tetap akan berada di situasi yang sama. Apakah kamu sudah puas dengan situasi itu? Apakah kamu sudah puas dengan pencapaian kamu itu? Apakah kamu sudah merasa bahagia? Padahal kamu masih punya unek-unek, pingin berubah, pingin jadi ini, pingin jadi itu. Tapi kalau kamu gak berani ngambil risiko, kapan bisa? Ya sayang ya Leo sayang. Jadi harus berani mengambil risiko, walaupun berat. Ya harus saya jalankan, harus saya tindaki gitu. Ngambil tindakan segera. Ya kalau enggak ya sudah, berarti kamu akan selamanya di situ gitu. Harus berani dengan risiko-risiko. Karena hidup ini butuh proses ya, apapun yang kita lakukan, walaupun start awal itu memang berat, tetapi itu adalah risiko yang harus kita tempuh demi mendapatkan perubahan, mencapai tujuan, mencapai kebahagiaan yang lebih sempurna daripada yang kemarin gitu, yang lebih baik lah. Harus yakin dulu ya, jangan takut dengan risiko-risiko ya gitu. Saya dulu pernah takut karena ditakut-takutin. Pernah berat melangkah karena berpikir inilah, berpikir itu, nanti gini nanti gimana kalau nggak berhasil, nanti gimana ke depan kalau nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada pendukung, nggak ada apa gitu. Ya ternyata dalam proses itu ya berat sekali ya ketika saya mengambil risiko. Ternyata saya berhasil gitu. Saya berhasil keluar dari kemandekan, keluar dari ketidakbahagiaan, keluar dari ketidaktenangan hidup. Hidup saya sekarang lebih tenang karena saya berani ngambil risiko untuk keluar dari hal-hal yang tidak membuat saya merasa diri saya sendiri gitu. Saya menjalani hidup yang tidak sesuai dengan diri saya sendiri. Itu bukan diri saya, itu bukan keinginan saya. Tapi kenapa saya tetap stay berada di situ? Karena saya tidak mau melangkah, karena saya takut dengan risiko. Nah, ketika saya sudah mulai belajar tarot ini ya, saya dengar tarot dulunya, ya saya berusaha untuk mengangkat kaki saya, ya, kaki kanan saya yang berat ini, untuk keluar dari garis keterpurukan, garis kemandekan, garis kekacauan, garis ketidakbahagiaan itu. Dan akhirnya saya selamat. Hidup saya lebih baik, lebih tenang, lebih menemukan jati diri saya, lebih menemukan diri saya sendiri ya. Kesejatian itu adalah ketika kita menjalani hidup dengan menemukan diri sendiri. Kayak kita ngerasa, wah ini nih diri gue, hidup seperti ini nih yang gue mau gitu. Kita menemukan diri kita. Nah itu baru kesejatian ya. Itu baru kebahagiaan yang hakiki ya. Itu baru perjalanan hidup yang benar. Tapi kalau kita diam di zona nyaman dan sebenarnya itu tidak nyaman, kita hanya menyamankan diri aja kan, kita malas, takut dan ragu dan khawatir ya, kita akan tetap berada di situ. Tidak akan ada perubahan. Oke? Cukup sekian dan terima kasih ya. Oke, kita cek untuk inisial nama kalian yang resonate dan pembacaan saya di sini. Ini bisa nama kota, nama orang yang kamu fokuskan, nama dia, nama kamu ya. Terserah. Nama temanmu ke yang sesuai dengan pembacaan saya tadi, rekanan ke, atasan ke, atau pasangan ya. Ini inisial nama tempat tinggal dia atau kamu, inisial nama kamu atau dia, orang yang kau fokuskan ya. W, P, Z, Y, N, F, L, M, E, G, R, S, H, O, X, A, J, V, T, C, B, Q, U, I. Oke. Kita lanjut ke tanggal lahir dan usia kamu atau orang yang kau fokuskan. Tanggal lahir dan usia kamu dan orang yang kau fokuskan.
Adakah tanggal lahirmu, adakah usiamu? Sini 4544 48 58 8 2 60 32 14 21 56 53 13 10 6 38 7 26 47 23 49 9 50 31 36 52 18 18 kok ada 2 sih. Oke. 57 39 29 19 27 34 4 42 55 12 15 40 20 40 21 24 3 51 lebar 11 59 35 37 ulang lagi acan ya, 33 22 28 30 16 43 ya. Tuh usia dan tanggal lahir ya. Kita masuk usia dan tanggal lahir kamu tahu ya. Kita masuk ke zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Apakah kalian terhubung dengan zodiak ini? Zodiak yang jatuh di sini. Pisces, Sagittarius, Cancer, Leo, Libra, Scorpio, Aries, Taurus, Capricorn, Aquarius, dan Virgo. Demikian pembahasan saya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja pasangan, saudara, teman, tetangga, sepupu mereka ya, berzodiak yang sama denganmu dan bisa diklaim energi positif yang saya baca di sini. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri ya. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga kalian yang menonton video ini bakal menemukan cinta sejati, bakal harmonis, bakal bahagia di tahun 2025 ini ya. Diawali di bulan Maret ini kalian bakal bahagia untuk selamanya, sejahtera, hidup sejahtera ya, berlimpah rezeki ya, sehat walafiat, panjang umur, dan selalu mendapatkan keberkahan serta perlindungan. Dan saya doakan bakal menjadi miliarder atau triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.